Nah, bagaimana kita menggerakkan lagi masyarakat supaya bangkit, memang sehingga bisa membangkitkan ekonomi produk-produk perusahaan yang 100% dimiliki oleh orang Indonesia, sehingga bisa bangkit. Ini gimana caranya? Iya, jadi izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya ingin sampaikan, satu cita-cita, satu tujuan itu tergantung berapa jauh tujuannya. Kalau tujuan itu hanya sekedar, oh saya lihat Palestina lalu merasa sedih, ya lalu kemudian saya berhenti, itu akan sesaat hilang. Tapi kalau tujuan kita itu adalah benar-benar menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar menjalankan sunnah Sayyidina Muhammad SAW, maka banyak hal yang harus kita jauhi dari produk-produk luar atau produk nasional tapi berafiliasi keluar. Kenapa? Yang pertama adalah tadi saya sampaikan ya, bahwa di dalam Islam cinta tanah air itu adalah masyru', gitu ya. Bahkan sampai Nabi Muhammad SAW itu amat sangat cintanya kepada negeri Madinah, gitu ya. Nah kemudian juga para ulama menyatakan ya bahwa yang namanya cinta tanah air, hubbul watan wal hanin ilaih, itu masyru', ya. Di dalam Fathul Bari misalnya Imam Ibnu Hajar dan juga ulama-ulama yang lain, Imam Ghazali dan lain-lain. Nah jadi kita perlu masyarakat ini dan juga seluruh kaum muslimin, para dai terutama, para influencer juga, itu memahami bahwa perjuangan kita ini bukan sekedar semata-mata ngelihat air mata Palestina terus selesai, tidak, ya. Tapi berapa ratus juta masyarakat di negeri ini yang nanti kita ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemana kita alirkan uang kita, ya. Kalau kita hanya menggemukkan perusahaan-perusahaan asing, kita itu harus menggemukkan masyarakat negeri kita. Nomor satu, ibda binafsik, mulai dengan dirimu sendiri, kemudian juga keluarga kita, kemudian juga orang terdekat, kan begitu dalam syariat. Nah jadi kewajiban kita mencintai produk nasional itu kewajiban syariat, itu nomor satu. Yang kedua adalah bahwa penjajahan di atas dunia ini yang kita perangi dalam pembukaan undang-undang dasar kita, ya, bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, peri keadilan. Penjajahan yang terjadi sekarang bukan penjajahan militer, tapi yang paling hebat adalah penjajahan ekonomi. Cara kita keluar bagaimana? Mulai sekarang seluruh rakyat Indonesia, seluruh para ulama, seluruh selebriti, seluruh orang-orang yang punya simpul-simpul massa itu mulai menggelorakan cinta kepada produk nasional kita. Dengan itu ekonomi kita meningkat. Dengan itu kekuatan bangsa kita ditakuti sama bangsa lain, disegani. Dengan itu kita punya kemandirian. Dengan itu bukan jadi pasar besar. Kalau di dalam hadis itu dikatakan nanti akhir zaman umatku itu seperti kabuta isair, seperti buih dalam banjir. Artinya apa? Nggak diakui, nggak dihargai sama bangsa lain. Nah ini kesempatan negeri kita bukan hanya kaitan dengan Palestina, tapi juga kaitan dengan bagaimana kita menyemangati semangat NKRI kita. Semangat NKRI sejati adalah bagaimana kita membangun sesuai kemampuan kita masing-masing. Dan paling pertama, produk lokal kita cintai, kita mulai beli. Wallahu a'lam. Contohnya produk lokal kita ini apa, yang hanya ya misalnya begini, hal-hal sederhana. Misalnya saya berikan contoh, kalau kita makan itu apa sih bedanya kita makan fast food dengan misalnya sate Madura? Enggak jauh beda waktunya. Apa sih bedanya kita makan misalnya fast food dengan makan misalnya soto kudus, makan misalnya macam-macam yang ada di produk masyarakat kita. Itu salah satu contoh yang paling sederhana. Sekarang yang ramai apa? Kita lihat malah toko-toko fast food seperti itu. Kenapa misalnya sate Madura itu nggak bisa menjadi maju, kemudian soto kudus, warteg kita? Kenapa? Karena sebagian milihnya ke sana. Mulai sekarang yuk kita kuatkan produk itu. Kita mulai sekarang beli sate Madura, beli soto kudus, beli yang lain-lain. Dengan itu maka insya Allah nanti akan semakin menguatkan. Itu yang paling sederhana buat masyarakat kita. Yang lebih tinggi lagi adalah kita mulai membaca. Ini produk afiliasinya kemana? Ada produk lokal, tapi sebenarnya afiliasinya ke sana. Nah itu BSD sudah mengeluarkan, ada namanya aplikasi khususnya BDS. Ya, BDS itu mengeluarkan aplikasinya. Kemudian juga banyak, ya kita sudah lihat orang-orang yang menyebutkan itu. Dan jangan tertipu dengan money laundering.
Money laundry itu yang saya maksudkan di sini adalah perusahaan-perusahaan yang afiliasi ke sana, terus dia money laundry-nya dengan dia nyumbang Palestina. Itu lip service namanya, ya. Jadi hanya pemanis bibir aja. Padahal keuntungan lari ke sono gitu kan. Nyumbang berapa? Berapa banyak? Berapa persen dari keuntungan? Sisanya kemana? Nah, itu jangan tertipu dengan itu. Dengan demikian insya Allah ekonomi kita kuat, pahala kita besar, dan kita tidak berdosa bangsa. Allahu a'lam. Bagaimana supaya akhirnya menggelorakan UMKM atau misalnya perusahaan-perusahaan multinasional ini memang 100% adalah produk lokal, sementara misalnya ada salah-salah asing dari yang sangat menggiurkan gitu. Ya, jadi memang ada di dalam pesantren atau studi Islam itu ada namanya ilmu corona. Ya, dalam hadis pemilihan hadis-hadis pun hadis mana yang lebih lebih bisa diambil atau ada kualitasnya itu lebih bisa diikuti. Demikian pula kalau misalkan ada produk nasional, kemudian apalagi yang produk nasional tidak terafiliasi, sementara di sisi lain ada produk asing apalagi terafiliasi Israel, ya tentu kita lebih memilih yang nasional yang terafiliasi. Jadi ini namanya ahamiyatul iktisad ya. Jadi kita lebih memprioritaskan kemandirian perekonomian nasional sendiri, dan juga yang tidak kalah penting dan menjadi seruan Majelis Ulama Indonesia juga, mau itu lokal ataupun itu asing, kalau dia terafiliasi dengan tim Monsel itu no way, nggak ada jalan. Jadi gitu. Artinya selama dia tidak terafiliasi boleh saja walaupun Ya. mungkin ada campurannya dengan asing misalnya. Ya, itu ada tahapannya. Ya, Tahapannya tentu ini edukasi dan literasi ke masyarakat juga. Namun gerakan ini yang kita dorong adalah apa yang tidak terafiliasi dengan Israel, dan kita berharap produk lokal kita, produk dalam negeri kita ada di sini. Contoh produk dalam negeri kita itu apa kira-kira yang biasa kita konsumsi? Ya, kalau bisa dilihat lagi apa hal-hal ataupun acara-acara yang selama ini diselenggarakan, misalnya di kantor kami di Majelis Ulama Indonesia, Habib, itu kita informasikan bisa dilihat beberapa hal yang di Majelis Ulama Indonesia itu steril, dan itu bisa dicek, ada aplikasinya, beberapa minuman, makanan, itu semua bisa bisa kita lihat lah. Itu namanya bil isyarah. Itu ikrar. Ini yang sudah selama ini dipakai di Majelis Ulama Indonesia. Jadi ini sehat, kemudian juga Terutamanya minuman, ada santri juga, santri ya, dari situ kiri bisa dicek itu semua ada aplikasinya dan sebagai pesan sudah dipakai oleh Majelis Ulama dan Indonesia. sering kelihatan ada nih. Iya, iya. Terus langkah ke depannya apa Pak dalam ke depan secara konkret? Betul, seperti yang kami sampaikan bahwa kita ini sebagai bangsa Indonesia itu sudah punya modal sangat bagus dari para pendiri bangsa kita. Tadi saya sampaikan dari Bung Karno itu ada Trisakti, jadi berdaulat secara ekonomi, mungkin berdikari secara ekonomi, dan berkarakter atau berkepribadian secara kebudayaan. Nah, maka dari itu Gerjepan ini visinya adalah bagaimana kita mendorong agar produk anak negeri sendiri ini kita besarkan, ya, tidak terafiliasi dengan praktek-praktek penindasan, ya, kejahatan perang seperti yang dilakukan oleh Israel dan Palestina. Itu Habib tadi sudah menyebutkan, itu di konstitusi kita juga sudah menjelaskan bahwa kita ini adalah negara yang memperjuangkan bebasnya seluruh belahan dunia dari penjajahan dunia, karena tidak beri kemanusiaan dan keadilan. Maka para dai ini kita harapkan menjadi mu'athir atau influencer, yang salah satu misinya adalah bahwa mencintai produk dalam negeri itu adalah manifestasi dari hubbul watan minal iman. Jadi cinta tanah air itu tidak cukup secara teori, tidak cukup secara ikrar saja, namun harus dimanifestasikan dalam bentuk dukungan kepada bangsa sendiri, produk bangsa kita sendiri, sehingga tadi dengan bangsa kuat kita bisa membantu negara lain, kita bisa memberdayakan mereka masih lemah, dan itu bentuk konkret dari perintah insaninya, itu kemanusiaan yang beradil dan beradab. Kira-kira Gerjepan bisa nggak membuat gerakan mendorong produk 100% Indonesia ini jadi besar nantinya? Kira-kira Gerjepan bisa nggak ya jadi optimis nggak Bapak ini kira-kira jadi besar? Ya, optimisme itu harus. Dalam Islam kita diperintahkan tidak boleh berputus asa. Harus optimis, apalagi itu adalah hal yang baik dan hal yang daruroh, hal yang sudah menjadi kebutuhan mendesak.
Ini makanya kan apa tuh namanya misalnya Syekh Nawawi itu dia punya kaidah tafsir bagus itu taqaddamu hukukul ibad ala hukukillah misalnya. Jadi hal-hal yang berhubungan langsung dengan keselamatan manusia, ya keselamatan jiwa, keselamatan kebutuhan makan dan minum itu sifatnya darurah, dan dari situ kadang-kadang hak kepada Allah itu Allah merelakan karena Allah itu maha toleran. Jadi kalau ada orang salah kepada manusia, dia nggak bisa langsung dapat ampunan dari Allah sebelum dapat maaf atau ampunan dari manusia. Itulah Allah maha toleran. Maka kita harus optimis, dan insya Allah kalau semua anak bangsa itu bersatu, ya pelaku bisnisnya, kemudian masyarakatnya, ulamanya, itu kan yang punya negeri ini. Kita ini kan ahlul qaryah, ya. Kita yang diberi amanah oleh Allah, dan amanah itu harus kita jaga benar-benar, karena menjaga amanah adalah kewajiban. Maka dengan anak bangsa bersatu, ekonomi kita bersatu, ilmuwan kita bersatu, ulama bersatu, pelaku bisnis bersatu, regulasi pemerintah juga. Oh, ini kita dorong, regulasi pemerintah harus juga berpihak kepada masyarakat, kepada rakyat yang sedang menggalakkan ekonomi lokal dan ekonomi nasional. Insya Allah kita bisa.